saya yakin nanti di 2023 itu bakal bermunculan ambulan-ambulan yang berlogokan wajah, yang berlogokan partai politik itu akan bermunculan. Jadi teman-teman jangan kaget ketika ada mobil, biasanya logo merek mobil, ini logo partai, ini logo orang begitu. Apakah ini kepala rumah sakit? Bukan teman-teman, itu bukan kepala rumah sakit. Tos buktos tos karawas kade hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal atau istilah-istilah politik yang diharamkan. Namun sebelum video lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman agar kami ketika membuat video-video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke teman-teman, beberapa belakangan ini ada beberapa istilah-istilah yang sering dikeluarkan oleh beberapa tokoh di negeri ini atau juga beberapa istilah yang dikeluarkan oleh media-media online yang kita tahu jelang pemilu itu sangat diharamkan atau tidak diperbolehkan. Pertama adalah politik sara, dan terbaru kemarin ketika pembukaan Munas HIPMI di Solo, Pak Presiden Joko Widodo melarang tegas bahwa pemilu 2024 tidak boleh menggunakan politik sara. Kemudian juga beberapa pemberitaan yang agak mundur juga sedikit, ada istilah tidak bolehnya kita sebagai partai politik diadu sebagai politik adu domba begitu. Bahkan 2 hari yang lalu itu ada beberapa ketua partai politik dari Demokrat, PKS, Golkar, PDI, Gerindra dan lain sebagainya hadir dalam satu forum. Semuanya sepakat bahwa melarang, mengharamkan semua partai politik, partai apapun, kondisinya bagaimanapun, dimanapun, untuk melakukan politik transaksional atau money politik. Dan juga ada satu istilah yang kembali beredar di beberapa sebelum ke beredar itu juga ada. Kita tahu 2019 dulu ada sebuah tragedi polarisasi jelang pemilu pada waktu itu, sehingga muncul istilah politik identitas dan ada satu label tokoh nasional disebut sebagai bapak politik identitas, dan itu sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Baik yang melabeli atau yang dilabeli, karena mereka semua tidak merasa demikian begitu, dan itu tidak boleh terjadi lagi ketika menjelang 2024. Dan hari ini ada beberapa yang hadir di layar pemberitaan online terkait dengan politik balas budi, dan ini juga sebetulnya haram, dilarang. Bahkan kata KPK sendiri itu justru politik transaksional sama politik balas budi itu mendekatkan diri kepada tindak pidana korupsi. Nah, sebetulnya bukan hanya sekarang di era pemilu menjelang 2024 politik balas budi itu mencuat. Jika sekarang ada Anies Rashid Baswedan yang dalam video itu diungkap bagaimana ketika Anies Baswedan dicalonkan dimotori oleh Pak Prabowo Subianto, kemudian sekarang harus berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto yang kemungkinan besar 2024 beliau masih mencalonkan menjadi presiden. Kemudian wawancara dengan Najwa Shihab kembali di-up di permukaan di beberapa media sosial. Ada juga Pak Ganjar Pranowo yang kita tahu dulu 2013 di Jawa Tengah itu incumbent tidak kembali direkomendasikan oleh Partai PDI Perjuangan. Dan sebetulnya Partai PDI Perjuangan tidak memiliki tokoh yang secara popularitas tinggi begitu.
Hanya saja ada dua sosok yang cukup mumpuni di melanglang buana di dunia perpolitikan pada waktu itu adalah Ibu Yustiningsih, kemudian juga ada Pak Budiman Sujatmiko. Namun itu pun juga belum tentu mampu untuk mengalahkan incumbent begitu. Hanya saja ada Pak Ganjar Pranowo yang secara presentasi hasil survei masih 2%-an lah begitu. Dan secara pedenya Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani justru menjatuhkan pilihan rekomendasi kepada Pak Ganjar Pranowo. Dan terpilihlah Pak Ganjar Pranowo 2 periode menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan hari ini ketika Pilpres 2024 mendatang sudah mulai start hangat-hangatnya begitu, dipertemukan kembali antara Ibu Puan dengan Pak Ganjar Pranowo. Kita tahu Ibu Puan di mata publik memiliki potensi untuk maju sebagai calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, dan secara elektabilitas dan popularitas Pak Ganjar Pranowo justru mengalahkan Ibu Puan. Dan ini ketika dihadapkan pilihan apakah PDI Perjuangan akan memilih secara rasional harus jatuh pilihan kepada Pak Ganjar Pranowo karena elektabilitas dan popularitasnya nomor urutan wahid begitu, atau justru Pak Ganjar Pranowo akan legowo untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Puan Maharani. Wallahu a'lam bishawab. Dan karena ada beberapa rekod atau perjalanan sebelum ini, akhirnya beberapa orang mengkaitkan dengan betapa pentingnya Pak Ganjar Pranowo berterima kasih kepada Ibu Puan Maharani. Dan sebetulnya bukan hanya kali ini saja politik balas budi itu dibahas. 2013 itu mencuat kembali, 2013 menjelang Pilpres 2014, istilah politik balas budi. Kita tahu Pak Prabowo Subianto mencalonkan Pak Joko Widodo untuk jadi Gubernur DKI Jakarta, dan kemudian 2014-nya Pak Jokowi berhenti di tengah-tengah dan naik ke calon presiden begitu, dan harus berhadapan dengan Pak Prabowo, dan istilah politik balas budi kembali mencuat. Bukan hanya era sekarang, bukan hanya era Pak Joko Widodo, tapi juga ada era Pak SBY begitu. Ketika Ibu Mega selesai di masa kepemerintahannya, kemudian Pak SBY sebagai pembantu di kabinetnya harus secara rasional mencalonkan diri menjadi calon presiden di 2024 dan kemudian terpilih. Dan kalau kita lihat semua itu melawan istilah politik balas budi. Mereka menjatuhkan pilihan secara rasional. Seperti halnya sekarang Anies Baswedan. Ketika 2018 beliau diwawancara oleh Najwa Shihab apakah 2019 nyalon presiden, beliau dengan tegas menjawab bahwa selama Prabowo menjadi calon presiden, selama ada Prabowo, beliau tidak akan berkhianat kepada Pak Prabowo, apalagi menjadi poros ketiga. Dan itu dulu ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi hari ini beliau secara rasional dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk maju sebagai calon presiden yang kemungkinan besar 2024 melawan Pak Prabowo Subianto yang sebagai sponsorship atau mentor atau juga sebagai yang memotori Anies Baswedan ketika di DKI Jakarta. Dan yang sekarang kita tunggu adalah mungkinkah Pak Ganjar Pranowo menjatuhkan pilihan secara rasional karena elektabilitas beliau yang terlampau tinggi di beberapa lembaga survei, ataukah memang memberikan jatah PDIP kepada Ibu Puan Maharani. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Teman-teman yang saya hormati, sebetulnya istilah politik balas budi bukan hanya terjadi ketika pemilu di Indonesia. Sebetulnya pada tanggal 17 September tahun 01 atau 1901 itu Ratu Wilhelmina ketika waktu itu awal mula beliau diangkat,
kemudian membuka rapat di hadapan sidang rapat, di hadapan para anggota, beliau berpidato bahwa pemerintahan Belanda memiliki panggilan moral serta hutang budi terhadap bangsa bumi putra atau bangsa pribumi. Nah, pidato inilah yang mengawali sebuah istilah Trias van de Venter, karena memang dari kalimat pembukaan pidato beliau tersebut itu membuat sekurang-kurangnya ada 3 kebijakan. Karena kan Indonesia itu kan hasil daripada protes dari berbagai macam organisasi kemanusiaan, melihat betapa kejamnya pemerintah kolonial pada waktu itu kepada bangsa pribumi di wilayah Hindia Belanda. Akhirnya muncullah 3 kebijakan, dan inilah awal mula istilah politik balas budi di Indonesia begitu. Pertama terkait dengan migrasi, yang kedua adalah irigasi, yang ketiga adalah edukasi. Ketika pada waktu itu salah satu wilayah atau salah satu daerah yang dianggap memiliki batas jumlah penduduk yang cukup besar, maka seharusnya dipindahkan ke salah satu wilayah yang pada waktu itu relatif masih kosong begitu. Dan penduduk terbesar pada waktu itu kan di Jawa, dipindahkan sebagian ke Kalimantan dan lebih banyak ke Sumatera begitu, karena Sumatera masih banyak yang kosong. Namun sayangnya karena masih banyak kepentingan pemerintahan Belanda itu justru menyelewengkan kebijakan-kebijakan tersebut, yang dipindahkan dari tempat-tempat yang padat penduduk itu justru dipindahkan ke Sumatera misalnya hanya untuk dipekerjakan begitu. Jadi bukan untuk mengurangi jumlah penduduk, tapi untuk dipekerjakan di wilayah lain. Kemudian juga irigasi bukannya untuk membuat bendungan air sehingga semua tanaman, kemudian perkebunan, lahan-lahan dan lain sebagainya diairi oleh hasil irigasi tersebut. Justru irigasi itu hanya diperuntukkan bagi pertanian swasta milik Belanda. Jadi perekonomian Belanda tetap diuntungkan begitu hasil daripada kebijakan irigasi tersebut. Terakhir edukasi, karena banyaknya penyelewengan termasuk bukan hanya di migrasi dan irigasi, termasuk di edukasi. Nah, masyarakat Indonesia pertama memang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dengan catatan orang yang memiliki tanah yang luas, kemudian orang yang berpengaruh lah, orang pribumi tapi memiliki pengaruh yang besar di wilayah begitu. Itu baru diperbolehkan untuk sekolah, dan di sekolah diperbolehkan sekolah pun bukan untuk mencerdaskan sebetulnya, tapi untuk kepentingan sebagai sumber daya di administrasi pemerintahan Belanda dengan gaji yang murah begitu. Jadi di sina sakolakeun, sina pinter, tapi digajinya murah begitu. Tujuan Belanda gitu. Tapi karena ini terkait dengan pendidikan, akhirnya ada satu keuntungan bagi warga Indonesia, yaitu tercerdasnya munculnya kesadaran orang-orang yang sekolah pada waktu itu betapa pentingnya kita hidup layak seperti orang banyak, betapa pentingnya kita merdeka seperti negara-negara lain. Kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan itu mereka dapatkan dari hasil sekolah itu tanpa disadari. Akhirnya orang-orang Indonesia yang mengikuti sekolah itu membentuk organisasi-organisasi yang akhirnya menjadi sebuah perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Nah, teman-teman, kembali ke istilah politik balas budi, sebetulnya bukan hanya di nasional sering terjadi terkait dengan politik balas budi. Di daerah-daerah pun sepertinya masih aktif istilah-istilah ini, masih diberlakukan begitu. Di mana sebelum pemilu jarang mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kemudian jarang mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, jarang
ikut membangun infrastruktur. Tapi ketika menjelang pemilu itu para orang-orang kaya yang ingin mencalonkan menjadi anggota dewan lah, bupati lah, itu tiba-tiba secara gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul ke daerah, masang listrik lah di pinggir-pinggir jalan, kemudian ngecor-ngecor jalan lah, kemudian nyumbang mik lah ke masjid, kemudian ke tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, dengan tujuan ketika jelang pemilihan umum itu mereka mendapatkan suara di wilayah yang mereka bantu begitu. Dan ini sangat sangat berbahaya ketika pola-pola tersebut diamini atau dianggap wajar oleh masyarakat. Dan ini harus kita jaga, harus kita perangi bersama-sama. Kalau kita lihat dari ungkapan KPK di tahun 2019 bahwa politik balas budi itu cenderung mendekatkan diri kepada korupsi, karena memang kalaulah ingin menjadi anggota DPR RI, DPR provinsi, kemudian jadi bupati harus mengeluarkan biaya yang tidak rasional. Dari mana mereka akan mengembalikannya? Ya kecuali dari korupsi begitu. Makanya jangan sampai politik balas budi ini terjadi di wilayah kita semua, dan kita harus perangi itu. Dan ini udah diberikan contoh oleh pemimpin-pemimpin kita bagaimana haramnya terjadinya transaksi politik balas budi. Dan kita memilih bukan karena kebaikan yang si calon berikan gitu. Karena saya yakin nanti di 2023 itu bakal bermunculan ambulan-ambulan yang berlogokan wajah, yang berlogokan partai politik, itu akan bermunculan. Jadi teman-teman jangan kaget ketika ada mobil, biasanya logo merek mobil, ini logo partai, ini logo orang begitu. Apakah ini kepala rumah sakit? Bukan teman-teman, itu bukan kepala rumah sakit. Terus di mana? Di rumah-rumah akan sering bermunculan hal-hal yang aneh lah intinya nanti di 2023. Bahkan banner-banner di pinggir jalan itu 2023 akan semakin padat teman-teman. Jadi kema ngalewatnya hese loba banner, loba baligo gitu. Seolah-olah beliau berjasa terhadap wilayah anu, beliau sudah mengaspal jalan anu, nanti begitu. Beliau sudah memberikan bantuan kepada masyarakat anu, tos tangtos, tos buktos, tos karawas, kade hilap nyoblos. Nah, ujung-ujungnya gitu. Itu adalah metode politik balas budi yang harus kita perangi bersama-sama. Kalaulah memang tidak ada bukti hasil kinerjanya selama beliau menjabat, ya jangan usah dipilih kembali begitu. Dan biasanya kalau pemerintah atau kalau kepala daerah itu memiliki kinerja yang baik, biasanya survei itu di atas 50%, karena memang masyarakat merasakan betul apa yang beliau kerjakan selama menjabat. Dan aneh ketika beliau sudah menjabat di akhir kepemimpinan, di akhir periode, kemudian tidak hasil surveinya tidak mencapai 50%, itu aneh, berarti beliau tegawe salila ngajabat. Gitulah teman-teman. Mungkin itu teman-teman yang ingin saya bahas hari ini. Dan kemarin kita libur sehari karena drop, udah rekaman tapi muntah lagi, dan hari ini coba paksakan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kritik, dan diksi yang kurang tepat. Sekali lagi, jelang 2024 kita memiliki putra-putri terbaik bangsa. Pertama ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ridwan Kamil, Ibu Khofifah, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mas Gibran, kemudian siapa lagi? Mahfud MD, kemudian masih banyak. Semua adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa. Sekalipun ketum partai semua juga orang-orang hebat, orang-orang baik yang kita semua tidak boleh memandang, selama tidak ada bukti, tidak boleh kita berkicau sumbang begitu. Teman-teman jangan terlalu senang untuk menebarkan kebencian ya.
Kita cari informasi yang baik-baiknya aja, biar otak kita terbawa baik, hati kita terbawa baik-baik, perilaku kita juga terbawa baik. Itu teman-teman, jangan mudah terprovokasi, banyak-banyak ulama juga yang orang-orang baik, yang cakap dalam ilmu agama. Semua orang, semuanya juga putra-putri terbaik bangsa. Dan saya channel Jabur Official hanya sekedar mencoba untuk memantaskan diri, mengelola sebuah channel. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun banyak banyolnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bye bye.